Ayo. Ini perkenalkan nama, asal dari Indonesianya di mana, Jepangnya di mana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Wahid, asal dari Desa Gali, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Hah? Jepang. Iya kan disebutin tadi Indonesia di mana, Jepangnya di mana. Jepangnya tepatnya di Kumamoto, kepulauannya Kyushu. Ya mungkin agak ini ya, belum tahu orang-orang kayak Kumamoto tuh di mana ya kan. Ini Kumamoto kayak di pinggiran, kayak pelosok gitu kan. Bukan pelosok sih sebenarnya, kayak kalau orang sih tahunya kayak Fukuoka ya kan, daerah sini Fukuoka, Osaka, Tokyo itu yang mungkin kota-kota besar di sini ya kan. Ya sebenarnya sih nggak tahu mau apa ini ya kan. Mau apa itu? Pertanyaan selanjutnya. Oke, Mas Wahid, di Ya. Jepang udah berapa lama, dan pengalaman pertama nyampe Jepang itu naik pesawat itu gimana perasaan? Pengalaman pertama di Jepang. Dari berapa ini ya? Udah berapa lama di Jepang? Berapa? Udah 2 tahun lebih, berapa bulan ya? Kalau dari bulan 3 sampai sini ya kan, tapi sebulan dulu di training center, di training lagi kita. Dan itu kayak kita itu kayak di penjara, nggak boleh kemana-mana ya kan, selain nengok dari jendela. Nah, di jendela pun kayak seneng banget gitu loh, kayak oh ini Jepang kayak gini kan, beda banget kayak di Indonesia kan. Ya tau lah Indonesia kayak mana kan. Terus ya seneng lah, walaupun bisa lihat dari ini doang kan, dari jendela doang, tapi kesini-sini ya sama aja ya kan gitu kan. Pertama pengalaman kerja itu berat sih. Ntar pesawatnya ntar ya kan. Oke, iya itu gak apa katanya. Berat sih pengalaman kerja ya, nggak seperti bayangan sebelum sampai ke sini. Ya itu pengalaman bekerja di Gemba, kayak proyek itu ya, kayak pertama sih ke di Indonesia kan. Dulu kerjanya di pabrik kan, kayak membuat harness tuh, membuat rangkaian kabel buat mobil biar mobil itu bisa jalan. Cuman di pabrik doang, kan ngakit kabel. Kalau di sini kan langsung terjun di Gemba itu kayak di lapangan, langsung membuat apa, bangunan kan. Bangunan sebelum dicor, sebelum di apa namanya, sebelum di, kalau di sini bahasanya konkrit ya kan. Kita itu membuat kerangkanya, mengrakit tackingnya ya kan. Itu kan langsung di tengah terik matahari. Kalau panas ya panas banget, pas musim dingin ya dingin banget ya kan. Ya awalnya sih kayak mungkin enakan musim dingin ya kan, tapi dingin pun berat pak ya kan. Apalagi kalau salju, tackingnya ke besi itu kayak apa ya, kayak kraket gitu. Kraket biasanya apa sih ya, pokoknya itulah kraket lah ya kan, bahasa Jawanya gitu, kraket ya kan. Susah. Terus kayak tangan tuh mau pecah-pecah, kayak perih gitu ya kan. Walaupun kita udah pakai sarung tangan berlapis-lapis tuh masih aja. Dari pagi sampai sore itu masih dingin, jadi kayak memang pakainya setelannya tuh apa ya, pakai jaket dan ada kayak yang khusus buat nahan angin biar nggak dingin gitu kan. Ya kalau musim panas ya ini tahun ini yang paling panas sih. Tahun pertama sih panas, cuman kan agak mending lah ya, ada angin. Lalu di sini kayak emang mungkin beda tempat ya kan. Sekarang kan mungkin tempatnya yang agak gimana ya,
anginnya kurang atau gimana ya kan. Agak panas memang tahun-tahun ini, kayak dari cerita dari teman-teman pun memang tahun ini panas banget ya kan. Beda kan kalau di pabrik kan panas ya nggak kepanasan, dingin ya masih ada ini kan. Maksudnya kalau panas ya pasti ada kipas atau AC, kalau dingin ya masih ada dambu penghangat. Ya memang di Gemba itu ada kayak kipas angin ya, kalau di sini blower kan, kipas angin gede gitu kan buat panas, tapi masih panas banget ya kan. Bayangkan 37 derajat, dirasanya itu 44 derajat taking ya kan. Kamu mikul ke sini kan, biasanya mikul pakai sini kan ya kan. Mikul tuh kayak nggak pakai beban apa, kayak pakai slab ini, lapisan ini nggak guna, kayak langsung ke kulit gitu kan. Panas minta ampun. Itu pun orang Jepang pun ya kan ngerasa kepanasan, padahal dia kan udah sering ya kan, udah habitatnya ibaratnya kan di sini kan. Itu pun masih kewalahan. Ya begitulah ya, pekerjaan ya kalau dirasa berat ya di mana-mana pekerjaan berat. Ya selama kita bisa menikmati, mensyukuri ya kan. Terus kayak yang pertama lingkungan. Selama lingkungan itu mendukung teman-teman, terus kayak teman-teman itu enak, lingkungan kita bisa betah ya kan, bisa kayak alasan kita bertahan di sini karena teman-teman solidnya ya kan, kayak keakrabannya, kekeluargaannya itu ada harus. Kalau di orang Jepang sendiri kayak gimana ya, nggak recommended lah kalau orang Jepang punya gue kan. Meritek ini memang ya bukan menjelek-jelekan, tapi memang kurang. Bonusan nggak ada per tahun, dibayangkan kayak di tempat yang lain. Kalau kita lagi liburan kan pasti kayak kumpul teman-teman, lagi liburan kan pasti kayak mungkin akhir tahun kan ada bonusan. Mereka bisa beli ini, beli HP, beli ini ya kan dari bonusan itu. Dan kita apa, kayak yang aku ingat terakhir itu dikasih mie instan 2 kotak loh, bukan 2 kotak, 2 saset mie instan ya kan. Ya mungkin tuh beda lah kan, mungkin punya hitungan masing-masing per perusahaan ya kan. Ya alhamdulillah sih betah-betah aja di sini, karena kan teman-teman juga enak, dan mungkin ada sih selek-selek dikit, tapi kan itu buat ibaratnya bumbu lah ya kan. Kalau lurus-lurus banget ya kan ya hambar. Perjalanan hidup kayak memang harus memang ada belok-beloknya, gonjang-ganjingnya kan. Ya di sini berat tapi menyenangkan. Pertama ya jujur, aku kesini pertama naik pesawat ya ke Jepang ini, ya awal-awal sih kayak agak takut ya kan, kayak coba bayangkan kalau kita jatuh mau jadi apa, kayak udah ya harapan selamat ya 0% lah itu kayaknya tuh. Tapi ya percaya aja, insya Allah kalau dengan kita berdoa yakin pasti ya selamat insya Allah. Yang percaya juga kayak keberhasilan dari kita itu tak luput dari doa orang tua. Yang penting kita yakin dan tetap berdoa. Selama kita percaya sama yang mencipta, sama Allah, kepercayaanku, dan mungkin itu bos. Ini bikinan kan. Satu-satu bos. Oke, Mas Faizal udah lama di Jepang ya, udah. Lumayan. Gimana itu masakan Jepang atau makanan-makanan Jepang? Rasanya gimana sih menurut Mas Wahid? Masakan Jepang. Ya, kalau dibandingkan masakan Indonesia kurang lah rempah-rempahnya kan. Ya bukan maksudnya rempah-rempah kurang, mungkin memang
ciri khas orang Jepang kayak gitu. Dan jujur aku belum bisa, kayak sampai sekarang pun kayak ada beberapa makanan yang gak cocok sama aku. Ya menurutku ini sih, hambar, kurang, rasanya kurang nendang dibanding orang masakan di Indonesia. Aku lebih ke masak sendiri di sini kan ya, juga teman-teman seringnya masak sendiri, dan memang kurang sih menurutku masakan Jepang. Selanjutnya Makanan Jepangan yang terkenal sushi itu. Oh, Sushi. Nah, sushi. menurut Mas Wahid itu sushi itu gimana rasanya itu? Sushi menurutku ya kayaknya itu mungkin enak ya kalau kita melihat orang lain makan sushi, tapi secara dari aku sendiri kayaknya aku nggak suka, soalnya aku nggak suka seafood. Dan sushi itu kan makanan mentah ya, bukannya itu nggak higienis ya, tapi ya kayaknya higienis aja sih kalau orang Jepang yang ngolah ya kan. Tapi rasanya belum pernah mencoba sampai sekarang pun. Mas Wahid kan udah lama nih di Jepang. Ya udah lama, Pak. Keliling kemana aja sih di Jepang? Aduh, jangan gitu Pak. Pertama, kita kemana aja ya? Paling main ski di deket sini, di Aso. Terus ke Fukuoka, ke pantai. Terus ke Osaka, ke Kyoto. Osakanya itu ke ini, apa ya, lupa namanya itu. Yang ada poster orang ini, yang ada poster orang lagi olahraga, apa sih namanya itu, itulah ya pokoknya, pasti ada yang tahu pula. Terus ke Fushimi itu, ke yang kayak gapura merah-merah itu. Apalagi ya, ke Tokyo belum pernah sih, tapi pas lagi pelatihan itu pun cuman di hotel 3 hari ya kan, nggak ke Skytree sih pengen, cuman mungkin bulan depan mungkin, soalnya tahun ini kan ada COVID, jadi kayak cancel semua ini apa namanya, rencana itu. Oke. Kenapa Mas Wahid memutuskan untuk kerja di Jepang, nggak di Indonesia aja? Di Jepang ya, sebenarnya sih nggak ada kayak pemikiran, angan-angan cita-cita ke Jepang tuh dulu nggak ada. Dulu itu pas bekerja di Indonesia itu memang ada kayak yang ngajak kerja di luar lah, bukan di Jepang, kayak di Taiwan. Tapi aku kan nggak, temanku yang waktu itu mungkin. Terus kayak ya buat mikir-mikir sih memang kayaknya tertarik juga, soalnya kan ngerasain kerja di Indonesia 2 tahun tuh nggak dapat apa-apa sih, bukannya nggak dapat apa, mungkin cukup buat bantu orang tua sama hidup sehari-hari. Di sisi lain tuh juga mungkin karena tempatku yang notabene apa, UMK-nya masih rendah ya, di Semarang kan masih dulu pas awal-awal tuh 1.200.000 awal 2013 itu, sampai 2015 itu hampir 2 juta, 1.900.000, dibandingkan di itu ya masih ini kan. Juga aku kan ngekos, terus diajak temanku. Sebelum kesini aku pernah belajar bahasa Korea, tertarik ke Korea, cuman dikarenakan waktu itu 2016 awal Januari nggak ada ujian, terus aku keluar. Soalnya kan ada yang bilang kayak, omku itu bilang kayak eman-eman apa ya, kayak eman-eman apa sih ya, kayak eman-eman apa sih Gus? Iya, kayak sayang sama umurnya kan, sayang sama umurnya, lama-lama kan ini. Jadi kayak, soalnya banyak juga temanku yang nggak ngelanjutin Korea, soalnya kan dikarenakan nggak ada ujian, jadi pada keluar. Terus aku juga
dibilangin sama omku mending ambil Jepang, soalnya kan Jepang kan ada setahun itu hampir 3 sampai 4 5 kali ujian, jadi kemungkinan lolos pun ada. Sedangkan Korea setahun itu sekali, dan itu waktu itu mungkin kuotanya membludak, jadi yang udah lulus tapi belum berangkat itu banyak. Jadi yang diutamakan itu yang udah lulus tapi belum berangkat, makanya yang ujian itu nggak diadain. Soalnya dulu itu berapa ya, ibarat dulu itu kuotanya itu cuma 8.000, sedangkan yang ikut itu udah puluhan ribu. Pas 2017 itu emang ada ujian, itu 40.000 orang yang ujian, sedangkan yang diambil 8.000. Terus masih ada tes kayak tes fisik, tes wawancara, dan itu masih bisa gagal. Oke. Susah. Selama proses pendidikan di Indonesia yang mau ke Jepang itu gimana sih pendidikannya gitu, prosesnya? Boleh diceritain? Proses dari awal, pas di awal ini tes matematika, awal banget tes matematika. Dari 20 soal kita harus bener 4 ya, harus salah, paling nggak boleh salah lebih dari 4, ya nggak sih? Kalau nggak lupa. Kan? Terus yang kedua tes ini semaptaan, tes tubuh, apa yang kurang, apa yang ini ya kan, kayak mungkin patah tulang, apa ada yang nggak berfungsi dengan baik. Terus yang ketiga itu fisik ya, apa kebalik, kayak banyak. Kalau nggak fisik dulu semaptaan, fisik itu lari 3 kilo, kalau lapangan bola normal mungkin 7 sampai 8 kali. Terus ada apa push up 35 kali sama sit up 25 kali. Terus dilanjut esok harinya wawancara kalau lolos sih. Kalau nggak lolos ya udah kan. Wawancara pun itu langsung diumumin nggak salah. Iya. Terus habis itu nungguin. Terus apa ya? Habis itu pokoknya itu tes kuning ya, tes bahasa gitu dari bab 1 sampai bab 12. Itu prosesnya selama berapa bulan atau seberapa tahun itu? Ya kalau semua aku hitung-hitung sih rata-rata 8 bulan. Kalau memang nggak ada apa, mungkin gagal atau mungkin apa itu dari persyaratan mungkin memenuhi semua dan lancar, mungkin 8 bulan. Dua ya tuh. Kan udah lama, 2 tahun udah mau ambil pulang di Jepang. Ada kemungkinan balik lagi ke Jepang atau gimana ke depannya? Balik lagi ke Jepang mungkin belum tahu juga. Mau sih, cuman mungkin kalau kembali lagi ke perusahaan ini lagi mungkin enggak. Soalnya kan jujur ya, kalau aku kan di agamaku kan ibadahnya kan 5 kali, sedangkan kalau di Gemba itu di lapangan itu susah ya. Mungkin buat yang orang lain yang ini nggak masalah ya, cuman buat awal-awalku berat. Cuman kesini-sini ya agak terbiasa. Cuman kalau aku sih kayaknya lebih, kalau kembali lagi ke sini kalau bisa di apa namanya, mungkin di pabrik. Tapi belum tahu, mungkin kalau ada kesempatan di Indonesia, mungkin ada pekerjaan apa ya, bisa usaha yang lebih layak, mungkin dicoba di Indonesia dulu. Apa nggak ada keinginan mau mencari istri orang Jepang gitu, tinggal di Jepang? Istri orang Jepang enggak pak, kayaknya pak terlalu jauh. Aku aja pas dulu ya punya pacar di daerah Semarang pun, enggak Semarang sih, jauh pokoknya ya kan, di luar Semarang pun kayak diomelin jangan nyari pacar ini pak, istri jauh-jauh gitu. Soalnya kan takutnya kan
jauh dari orang tua kan susah, kayak mungkin pas lagi ini saya bawa gimana, kayaknya enggak Pak. Oke, yang terakhir pesan-pesan buat Aduh, yang mau kerja di Jepang juga, yang mau merantau di Jepang juga, pesan-pesannya gimana? pesannya ya mungkin harus siapin mental dulu. Jadi kayak bayangan ada yang di Indonesia tentang orang kita yang di Jepang itu nggak seenak yang kalian pikirkan, kayak cuman main-main, kayak bisa beli ini, bisa beli kamera, bisa beli HP bagus gitu. Kayak ya mungkin itu sebagian besar dari kita, sebagian kecil lah mungkin ya, kayak kesenangan kita yang gak kasih ke kalian. Kayak tapi kalian nggak tahu yang berapa persen yang kita lakuin di sini, yang dari mungkin makian orang Jepang tiap hari pasti dapat kan. Kayak ya tahu sendiri lah kan, kita gak bahasa kan masih bahasa dasar banget ya kan, nanti ya selek pun sama orang Jepang kan ya pernah. Terus kayak mungkin makanan juga susah ya kan, kalau kita nggak bisa masak kita juga susah di sini. Ya mungkin kalau yang suka semua makanan mungkin bisa aja, cuman kayak lebih mungkin kalau masak sendiri lebih irit ya kan, lebih ini sih. Kalau pesan-pesan ya kalau memang nyari uang ya bisa sih, kayak memang harus semangat dan harus kayak menyampingkan semua, kayak harus kayak puasa, mungkin puasa dari gadget, dari beli ini. Soalnya di sini kayak kita mungkin bisa beli apapun, jadi kayak memang harus ngerem keinginan. Jadi kayak kita tuh beli yang kebutuhan aja, jangan keinginan. Susah itu Pak, soalnya di sini memang segala elektronik bisa kita beli dengan gaji itu. Tapi ya kita harus mikirin tujuan kita ke sini buat apa gitu loh. Oke, 1, 2, 3. Terus ada dolar.